YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Aisyah Rahmadani di channel Ica Rahma. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti channel saya. Dan bagi kalian yang baru mengikuti channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tonton terus video saya sampai habis. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Rahmadani dari tingkat 2B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di video ini saya akan mereview tentang seni tari dan saya akan mewawancarai beberapa narasumber dengan beberapa pertanyaan yang sama. Bagaimana sih tanggapan mereka tentang seni tari? Langsung saja kita mulai. Cikidon. Seni tari merupakan sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama yang dilakukan pada saat tertentu. Biasanya kita sering menyaksikan pementasan seni tari, baik itu tradisional maupun modern. Bahkan, perkembangan teknologi pun dapat membuat kita belajar mengenai seni tari secara mendalam. Dalam sebuah seni tari biasanya terdiri dari berbagai macam jenis tari. Di antaranya adalah tari tunggal, berpasangan, kelompok, dan kolosal. Tari tunggal biasanya dipergerakan oleh satu orang, sedangkan untuk tari berpasangan diperagakan oleh dua orang. Jika penari lebih dari dua orang, biasa disebut dengan tari kelompok. Sedangkan untuk tari kolosal merupakan tari yang diperagakan lebih dari banyak kelompok. Biasanya tari kolosal ini dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Belakangan, seni tari ini kembali digalakan setelah sekian lama tidak terdengar. Berkembangnya seni ini bisa dilihat dari ekstrakurikuler di sekolah sehingga membuat regenerasi dari para penari. Jika bukan kita yang akan meneruskan, lalu siapa lagi yang akan meneruskan seni ini? Oke guys, sekarang kita sudah berada di depan rumah salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Kasma. Nah, Ibu Kasma ini adalah salah satu guru seni tari yang dimana nanti kita akan menanyakan tentang bagaimana sih tanggapan dia tentang seni tari dan kenapa sih Ibu Kasma ini lebih memilih menggeluti seni tari dibandingkan seni-seni yang lainnya. Daripada kalian penasaran, langsung saja kita ke rumahnya. Ayo. Ya tadi adik tadi mau bicara soal apa tadi?
Jadi gini Bu, saya nih ada tugas nih dari dosen. Nah, saya ingin menanyakan tentang seni tari. Nah, yang pertama, menurut Ibu seni itu seperti apa sih Bu? Menurut Ibu seni itu adalah apa ya? Suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan, kemudian di dalamnya itu diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya mungkin nyata. Nah, kemudian baik itu yang sifatnya seni rupa, seni musik atau seni suara, kemudian seni gerak, kemudian syair, serta ada juga yang namanya seni teater di situ, acting ya. Nah, itu bisa dirasakan oleh seluruh panca indera manusia. Nah, seni itu sendiri adalah semua hal yang diciptakan oleh manusia itu sendiri yang mengandung unsur-unsur keindahan dan dapat juga mempengaruhi perasaan dari orang lain yang melihat atau yang merasakannya. Itu menurut Ibu seni. Jadi berarti Ibu nih sudah mengetahui banyak ya tentang seni? Tidak juga, karena kebetulan Ibu mengajar seni di sekolah. Ibu lebih suka seni apa? Saya lebih tertarik ke seni tari, walaupun background atau fisik saya seperti ini, tapi saya lebih suka ke seni tari. Mengapa sih Ibu lebih suka seni tari dibandingkan seni yang lainnya? Karena begini, seni tari itu merupakan suatu seni yang mempelajari tentang gerak tubuh manusia, kemudian yang berirama, terus yang dilakukan pada saat tertentu. Nah, biasanya kita sering menyaksikan pementasan seni tari itu untuk penyambutan tamu, baik itu tradisional maupun itu modern. Nah, bisa juga tari ini dari zaman dulunya ya, itu merupakan upacara adat istiadat oleh satu daerah. Nah, tari ini merupakan inspirasi dari semua orang. Kenapa saya suka? Ya karena itu tadi, dari tari, dari gerakan tubuh kita bisa berekspresi. Kita bisa mengekspresikan diri kita melalui gerakan tari. Seperti itu. Nah, tari mungkin dibagi dengan berbagai macam, banyak sekali ya. Ada tari tunggal yang ditarikan oleh seorang diri, kemudian ada tari berpasangan, baik laki semua atau perempuan semua, atau laki-laki dan perempuan, kemudian tari berkelompok, dan satu lagi itu yang lebih enaknya itu adalah tari kolosal. Tari kolosal itu adalah semua ikut serta menari, misalnya di film kolosal, Brahma Kumbara dan sebagainya, itu ada tari-tarian yang mungkin untuk upacara adat dan sebagainya. Seperti itu. Bagaimana sih Bu tanggapan Ibu tentang seni tari yang ada di Indonesia, terutama di Kota Bengkulu ini? Kalau menurut Ibu yang sering Ibu lihat di televisi, kalau di Indonesia sudah cukup baik ataupun bagus, karena begini, kalau di seluruh Indonesia itu kan berbagai pulau ada di situ. Nah, dari berbagai daerah juga mereka menampilkan tarian-tarian tradisional mereka, dan nanti akhirnya bisa menjadi tarian modern yang mungkin bisa dikreasikan dari gerak tubuh mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seni tari yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali dia melibatkan orang dari tiap daerah. Misalnya tadi sudah Ibu sebutkan ada yang namanya tari kolosal, dia melibatkan beberapa orang ya dari beberapa daerah, misalnya penyambutan olahraga SEA Games, terus apalagi itu kan ada tarian-tarian awalnya. Itu untuk di Indonesia sudah sangat bagus sekali dan berkreasi. Oh, berarti seperti contohnya di pembukaan Asian Games tahun 2019 kemarin. Seperti itu, dan banyak sekali kreasinya. Jadi tari-tari tradisional itu bisa dikreasikan menjadi tari modern. Ini seperti itu. Nah, kaitannya dengan Bengkulu, mungkin di Bengkulu ini sudah baik juga karena banyak tari-tarian seperti yang kita kenal, seperti tari-tari yang ada di Tabon. Ya, cukup membanggakan lah untuk daerah Bengkulu. Oke guys, itulah tadi tanggapan dari salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Kasma. Nah, Ibu Kasma ini adalah seorang guru tari, dan beliau juga sering mengajar tari atau ekstra tari di sekolah-sekolah tempat beliau mengajar. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya untuk Ibu Kasma.
Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya bertanya-tanya tadi. Saya pamit ya Bu, permisi Bu. Sama. Sekarang kita sudah berada di depan rumahnya salah seorang narasumber kita, yaitu Dewa Ayu. Nah, dia ini adalah salah satu anak sanggar atau penari yang pastinya bisa nari dong. Nah, langsung saja kita temui narasumbernya. Ayo. Wawancara, boleh nggak? Jadi gini, kakak mau tanya-tanya nih tentang tarian. Kebetulan kan ada anak saya dan kita nari. Mau kan kakak tanya-tanya? Kenapa sih adek suka dengan kesenian, terutama kesenian tari? Nah, gini Kak, kalau soalnya kan Dewa ini orang Bali. Jadinya kalau orang Bali itu kan dari kecil kita ini udah dilatih untuk latihan nari. Karena di pura itu sering ada acara yang menampilkan tari-tarian. Jadi Dewa tuh tertariknya ke sana tuh karena teman-teman juga banyak yang latihan, terus yang ngajarnya juga enak. Jadinya Dewa tertarik tuh untuk belajar tari. Nah, berarti udah lama kan adek menggeluti seni tari? Ya. Kira-kira sejak umur berapa ya? Dewa itu latihan nari itu sejak umur 7-8 tahun sampai sekarang itu sekitar kelas 2 SD. Oh, berarti Kak Deni udah lama ya berkecimpung di dunia kesenian tari? Ya, udah lumayan lama. Ini satu pertanyaan terakhir. Bagaimana sih tanggapan adek tentang tarian-tarian yang ada di Indonesia ini? Kalau menurut Dewa sendiri, tarian-tarian di Indonesia ini sudah sangat bagus ya Kak. Soalnya seperti contohnya pembukaan Asian Games kemarin ya, di Indonesia, itu kan tarian-tarian di seluruh Indonesia itu digabungkan menjadi satu di Asia itu kan pembukaan Asian Games. Nah, menurut Dewa itu udah sangat bagus di Indonesia ini. Kan adek kan sudah lama nih berkecimpung di dunia kesenian tari. Boleh nggak kakak minta tolong sedikit peragakan tarian yang sering adek tampilkan? Boleh nggak sih kapan-kapan kakak minta tolong ajarin kakak, boleh nggak? Soalnya gini loh, kakak ini kan biasanya nari itu tentang seputaran tarian Bengkulu. Jadi kalau misalnya tari Bali agak sulit gitu kan, apalagi gerakan tari Bali itu banyak yang gimana gitu? Rumit, matanya, gerakan pinggul atau badannya kan agak rumit. Jadi berarti kapan-kapan boleh dong minta tolong ajarin? Boleh. Yeay. Oke guys, itu tadi adalah tanggapan dari narasumber kita yaitu Dewa Ayu, dan itu juga tadi ada peragaan tari Bali yang dia peragakan. Dan sekarang kita lanjut ke narasumber yang berikutnya. Oke, terima kasih Ade udah ngeluangin waktunya buat kakak nanya-nanya tentang seputaran tari. Terima kasih juga ya udah memperagakan tarian tadi. Kakak pamit dulu ya. Misi.
bersedia? Siap, saya bersedia. Baiklah. Kakak suka nggak sih dengan tarian? Saya lumayan suka dengan tarian. Tarian apa saja sih yang kakak ketahui yang ada di Bengkulu ataupun yang ada di Indonesia? Kalau di Bengkulu, saya hanya mengetahui tentang tari persembahan. Namun, di luar provinsi Bengkulu, saya lumayan banyak mengetahui seperti tari saman, tari kecak, tari jaipong, tari piring, sama tari pedang. Wah, lumayan banyak ya? Ya, alhamdulillah. Oh iya kak, mengapa kakak suka dengan seni tari? Saya suka dengan seni tari itu ya pertama karena kekompakannya. Sesama satu regu, mereka bisa dengan kompaknya menari, dan kedua keindahan geraknya, lemah gemulai penarinya, serta keanggunan dari penari tersebut. Wah, pengetahuan kakak tentang tari begitu besar ya kak? Alhamdulillah. Oke kak, satu pertanyaan lagi. Baiklah. Bagaimana sih tanggapan kakak tentang tarian yang ada di Kota Bengkulu ini? Kalau menurut saya, tarian yang ada di Kota Bengkulu ini cukup bagus, namun perlu dieksplorasikan. Karena mengapa? Orang Indonesia, terutama dengan anak-anak Bengkulu juga, lebih menyukai tarian atau gaya ke barat-baratan. Menurut saya, kita perlu mengembangkan dan mengeksplorasikan tari yang ada di Bengkulu ini, supaya anak Indonesia, terutama anak Bengkulu ini, lebih menyukai dan lebih meminati tarian yang ada di Bengkulu ini. Terima kasih kak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi. Sama-sama. Oke, saya pamit ya kak. Itu saja hasil wawancara saya dengan ketiga narasumber tadi, dan berakhir juga perjalanan kita pada sore hari ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.